Perkenalkan, nama saya Nelly Zakia Putri. Saya dari mahasiswa Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Sebelumnya di sini saya akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan ya Pak Bu, mengenai penyakit gastritis. Sebelumnya di sini saya akan melakukan tindakan ini. Waktunya kurang lebih 10 menit ya Pak Bu. Sebelumnya apakah bisa dimulai? Bisa. Baik. Ya. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu gastritis? Belum tahu ya. Jadi gastritis adalah peradangan yang terjadi pada lambung akibat meningkatnya sekresi asam lambung mengakibatkan iritasi di dalam lambung. Gastritis atau penyakit emah adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya asam lambung yang berlebih atau meningkatnya asam lambung sehingga mengakibatkan inflamasi atau peradangan dari mukosa lambung seperti teriris atau nyeri pada ulu hati. Nah, gejala yang terjadi itu perut terasa perih dan mulas. Jadi, gastritis itu disebabkan karena meningkatnya asam lambung yang berlebihan sehingga mengakibatkan peradangan atau inflamasi. Dan penderita gastritis itu akan merasakan nyeri pada bagian ulu hati dan pada bagian perutnya serta akan merasakan mulas. Seperti itu, paham ya Pak Bu? Paham. Baik. Lalu jenis-jenis gastritis itu ada dua. Yang pertama itu gastritis akut dan kedua itu gastritis kronis. Yang pertama, gastritis akut adalah suatu peradangan permukaan mukosa lambung yang terjadi secara tiba-tiba. Gastritis akut paling sering diakibatkan oleh kesalahan diet, misalnya makan terlalu banyak, terus terlalu cepat, makan makanan yang terlalu banyak bumbu atau makanan yang terinfeksi. Penyebab lainnya termasuk alkohol, aspirin, reflux empedu, atau terapi radiasi. Nah, gastritis akut ini biasanya itu disebabkan oleh salah makan. Biasanya itu porsinya itu terlalu banyak, terus makanannya itu cepat ditelan. Jadi ngunyahnya itu belum terlalu lama langsung ditelan gitu. Jadi kan masih kasar-kasar gitu ya Bu dan Pak. Dan seperti makanan yang kayak banyak bumbunya, bumbu balado seperti maklor, milor kayak gitu kan banyak bumbunya ya Bu ya Pak. Itu dapat menyebabkan gastritis seperti itu. Dan yang kedua itu ada gastritis kronis. Gastritis kronis adalah suatu peradangan bagian permukaan mukosa lambung yang menahun, terjadi secara perlahan dan dalam waktu yang lama. Gastritis kronis disebabkan oleh ulkus lambung jinak maupun ganas atau bakteri Helicobacter pylori. Bakteri ini berkoloni pada tempat dengan asam lambung yang pekat. Jadi gastritis kronis ini terjadi secara perlahan dan dalam waktu yang lama. Dan gastritis ini disebabkan oleh ulkus lambung. Jadi ada luka pada lambung yang jinak dan terjadi akibat bakteri Helicobacter pylori. Bakteri Helicobacter pylori ini merupakan bakteri yang hidup di dalam lambung seperti itu Pak Bu. Paham ya? Dan untuk penyebab gastritis sudah pada tahu Bapak Ibu? Belum tahu ya. Untuk penyebabnya itu stres, pola makannya tidak baik, merokok, mengkonsumsi alkohol, minuman kafein atau kopi, mengkonsumsi obat-obatan dalam dosis tinggi, bakteri karena mengeluarkan zat yang merangsang produksi asam lambung serta keracunan makanan. Jadi penyebab gastritis ini stres. Jadi orang yang stres itu dapat menyebabkan menyebabkan gastritis. Terus pola makan yang tidak baik itu dapat menyebabkan gastritis. Terus merokok, mengkonsumsi alkohol seperti itu. Terus minuman kafein seperti teh yang berlebihan serta mengkonsumsi kopi yang berlebihan itu dapat menyebabkan gastritis seperti itu. Paham ya Bu, Pak? Dan selanjutnya itu ada tanda dan gejala gastritis. Yang pertama itu mual muntah, terus kembung, nyeri seperti terbakar pada perut bagian atas atau ulu hati, nafsu makan menurun, cepat merasa kenyang saat makan. Jadi orang yang mengalami mual muntah, kembung dan yang sudah saya jelaskan itu bisa saja itu terkena gastritis seperti itu. Paham ya Bu ya? Ya Pak. Terus komplikasinya apa sih? Komplikasi gastritis itu dapat menyebabkan perdarahan saluran cerna bagian atas
yang merupakan kedaruratan medis. Terkadang perdarahan yang terjadi cukup banyak sehingga dapat menyebabkan kematian. Dan yang kedua itu ulkus, jika prosesnya sangat hebat. Dan yang ketiga gangguan cairan dan elektrolit pada kondisi muntah hebat. Jadi komplikasi ini jika terjadi perdarahan ya Bu ya, itu dapat menyebabkan kematian. Terus luka, jika prosesnya hebat terjadi luka pada lambung jika prosesnya itu hebat. Terus gangguan cairan dan elektrolit, jika ibunya itu muntah terus, muntahnya itu sangat hebat, itu bisa menyebabkan gangguan cairan dan elektrolit. Biasanya itu kekurangan cairan kayak gitu sih Bu, sering mendengar ya. Lalu bagaimana sih cara mencegahnya? Sudah pada tahu belum ya? Untuk cara mencegah gastritis itu jaga pola makan secara baik dan teratur, terus makan makanan yang bersih dan sehat serta bergizi, hindari makan makanan yang pedas, hindari stres yang berlebihan, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Jadi untuk menghindarinya itu makannya itu secara teratur, polanya kayak 3 kali sehari tapi tepat waktu kayak gitu. Terus makanan yang bersih sehat serta bergizi. Terus hindari makan makanan yang pedas seperti maklor, seblak, itu dihindari dulu. Hindari stres, jangan stres karena itu dapat menyebabkan gastritis. Terus jangan merokok, tidak boleh mengkonsumsi alkohol, seperti itu. Paham ya Pak Bu? Seperti itu. Baik, sebelumnya bagaimana? Apakah sudah paham? Baik Pak Bu, sudah paham ya? Sekarang saya akan bertanya kembali ya Pak Bu. Boleh ya? Boleh. Iya. Baik, untuk Bapaknya itu penyakit gastritis itu apa ya? Penyakit gastritis itu penyakit emah yang dikarenakan asam lambung yang meningkat. Iya, benar sekali. Terus cara mencegahnya itu bagaimana ya? Cara mencegahnya kita hindari saja minuman keras, Iya, minum terus? alkohol, jangan makan makanan sembarangan, Iya. kayak ceker pedas, Iya. maklor yang pedas-pedas itu pokoknya jangan dihindari saja. Iya. Terus apa lagi? Sudah itu aja wes. Oh iya. Benar ya Pak ya. Terus untuk ibunya tanda gejala penyakit gastritis itu apa ya Bu? Mual, muntah, perut Terus? kembung, serta cepat kenyang saat makan. Iya, benar sekali ya Pak Bu. Jadi sudah paham ya Pak Bu mengenai penyakit gastritis? Paham. Iya, semoga apa yang saya jelaskan itu bermanfaat ya Pak Bu. Ya. Dan ini ada leaflet, dibaca ya Pak Bu untuk menambah wawasan. Iya. Terima kasih ya Pak Bu atas kerjasamanya, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.